Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi bersama saya Tika Darmawan, tentunya di Dapur Medsos. Nah, seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu yang inspiratif, punya cerita yang sangat menarik untuk kita ulik. Seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang kita bilangnya apa ya? Penulis sastra, penyair juga. Aduh, biasanya nih akan hawa-hawanya akan romantis biasanya ya. Oke, kita sapa dulu ada Irfan Maulana. Assalamualaikum Irfan. Waalaikumsalam. Halo Kak. Wah, alhamdulillah sudah ada Irfan di sini. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya terima kasih Irfan sudah mau hadir di Dapur Medsos ya. Hari ini kita bakal ngorek banyak hal nih ya. Irfan, sebelumnya kan kamu ini mungkin kita kenalan dulu ya. Irfan ini dikenal sebagai seorang penulis sastra atau bisa dibilang penyair puisi ya. Iya. Kenapa? Eh, Kenapa memilih menjadi penyair? iya. Mungkin aku pengen cerita dari awal kenapa bisa akhirnya terjun ke dunia seni sastra gitu ya. Sebenarnya sudah gemar menulis itu dari sekolah. Terus juga mungkin perkenalan lagi bahwa saya Irfan Maulana dalam ekosistem seni itu sering dipanggil dengan nama Vandols. Vandols. Ya, Vandols itu kenapa Vandols? Karena gabungan dari nama ayah saya yaitu Dolesa, terus dengan nama saya jadi panggilannya Pan dan Dolls gitu. Jadi ini sama kayak zaman dulu kayaknya ya. Kalau panggil nama temen tuh sekalian nama bapaknya. Iya. Jadi saya pakai aja. Iya, gitu. Jadi nama keren, jadi nama panggung jadi gitu nama ya. panggung pada akhirnya. Nah, Vandols. sampai sekarang nama Vandols itu kepake gitu di ruang-ruang kesenian dan lain sebagainya gitu. Karena juga saya sudah gemar menulis dari sekolah, dari SMP, terus sudah ikut-ikut lomba puisi, lomba menulis, lomba ya yang tersebar di medsos pada tahun itu 2000. Ya di Twitter saya nulis quote-quote gitu ya. Mulainya sebenarnya dari situ. Teman-temannya Pocong nih ya, Arif Maulana ya. Ya benar-benar Jadi mulai dari situ terus juga ikut-ikut lomba, pada akhirnya sebenarnya secara belajar itu saya sangat otodidak, walaupun ayah saya itu yang nama Dolesa itu dia juga seorang penyair awalnya. Di masa hidupnya, sekarang udah almarhum gitu ya. Dia seorang penyair yang saya tidak sempat belajar sebenarnya. Artinya tidak dapat sempat diturunkan ilmunya. Tapi secara genetik turun Iya benar-benar. Dan iya, karena berangkat dari situ terus saya juga mulai mencintainya lebih dalam. Terus dari SMA itu udah mulai ikut lomba FLS 2N dulu ya, yang sekarang FLS 3N ya. Dari peserta pernah menang, pernah kalah juga. Tapi saya terus gali aja waktu itu karena kegemaran aja, tidak ada niatan untuk besarnya jadi penyair, jadi apa gitu ya, jadi seniman enggak, tapi ya menggali aja. Terus karena belajar saya kuliah lah kan, kuliah ke Banda Aceh. Saya aslinya Pidi Jaya gitu. Kuliah ke Banda Aceh, terus ketemu sama namanya komunitas. Jadi mulai berjejaring di sana, mulai melakukan pengembangan lagi di sana. Sampai akhirnya saya ikut-ikut lomba juga di kampus. Sebelum berkolektif saya juga bikin namanya Sarekat Sastra Rakyat. Itu bersama teman-teman di kampus. Saya tuh kuliah di UIN, jurusan sangat beda jauh dengan seni gitu ya, jurusan pendidikan teknologi informasi. Ini nih ya, ini yang sering kita jumpai memang ya. Rata-rata teman-teman yang mampir ke Dapur Medsos ini dengan skillnya sekarang itu ternyata latar belakang kuliah sekolahnya tuh beda gitu ya. Oke, kenapa memilih itu kan? Kenapa nggak coba langsung aja ke jurusan yang memang passionnya Irfan sendiri? Iya, sebenarnya pengennya seperti itu ya. Pada saat lulus sekolah SMA itu saya punya kesempatan untuk langsung daftar ulang ke UIN itu kan. Terus saya juga daftar di beberapa kampus seni di luar gitu. Daftar, ikut tes gitu ya. Pada saat ikut tesnya saya kebetulan sakit. Iya, kebetulan sakit, tidak bisa ikut tes SBMPTN atau apalah gitu sekarang gitu ya. Kampus-kampus seni ya udah, akhirnya daripada saya tidak kuliah ya udah saya daftar ulang di situ. Tapi pada akhirnya itu juga membantu sih, maksudnya dengan kuliah di situ pada akhirnya saya juga lebih giat lagi, lebih mendalam lagi untuk
karena saya tidak punya kesempatan sekolah di kampus seni, khusus itu. Ya, jadi apa perjuangan ya, perjuangan saya kayaknya lebih untuk belajar seni itu lebih kuat, lebih effort lebih gitu effort, ya, karena iya, kita benar. bukan ada di lingkungan itu, sehingga untuk nyari tahu tuh memang benar-benar mau banget nih di mana ada, ayo gitu ya, karena kecintaan itu tadi ya. Iya, makanya akhirnya kan saya bentuk Sarekat Sastra Rakyat untuk itu medium belajar bersama sebenarnya, medium belajar sastra, baca buku sastra, kita bedah sama-sama, kita intinya belajar terus tentang sastra gitu kan. Walaupun mentok-mentok juga kan, karena kita nggak ada guru yang apa namanya, yang mengkoordinir semuanya ya, mengkoordinir, yang menuntun gitu. Benar-benar. Itu berapa itu teman-teman di kampus, khusus di kampus kamu sendiri itu? Iya, justru di kampus, terus ada juga mungkin yang dari luar gitu, beberapa. Pada awalnya diinisiasi oleh bertiga kami dari kampus, terus ada juga yang gabung, akhirnya makanya lari ke ekspresinya tuh bentuk ikut bikin Malam Puisi Aceh kalau kakak tahu. Oke. Ya itu sempat ada ya deh, kayaknya di kafe apa di apa ya dulu ya kalian bikinnya ya? Di kafe. Iya di kafe. Ya, terus sama Bang Aan tuh yang terus kawan-kawan lah di Malam Puisi Aceh, terus kita inisiasi beberapa kali di kafe-kafe sebagai bentuk ekspresi kan. Kita butuh ruang waktu itu. Iya sebenarnya, benar. Karena untuk pemula, ya bisa dibilang pemula pada saat itu kita butuh ruang ekspresi aja, karena kan kita gak punya akses ke panggung-panggung. Iya benar. Iya kan. Dan satu lagi untuk seni sastra ini sendiri kan memang kurang banget ya. Ya kan, maksudnya kayak puisi. Kalau dulu mungkin kita masih sering menjumpai, oh ada lomba puisi, oh ada penampilan-penampilan yang menampilkan puisi-puisi dari teman-teman kelas. Sekarang kan jarang gitu. Mungkin lebih ke musik ya semuanya. Benar. Puisi sendiri itu mungkin ruangnya udah sempit gitu, sehingga memang mungkin butuh ya teman-teman kayak dari Irfan dan juga teman-temannya untuk bisa bikin ruang lagi ya sebenarnya untuk sastra itu sendiri. Maka sebenarnya kaget juga ketika bikin ruang Malam Puisi Aceh itu jadinya tuh banyak orang yang pengunjung warkop justru pengen baca puisi. Artinya kan mereka sebenarnya punya bakat atau punya keinginan untuk terlibat dalam ruang puisi, ruang seni misalnya, tapi gak ada ruang gitu. Nah ketika kita bikin ruangnya, orang-orang jadi terdorong, wah saya mau dong baca puisi gitu. Oke. Karena kan dulu memang kalau kita sekolah ya, itu emang ada pelajaran yang memang ngajarin kita tuh baca puisi gitu, walaupun mungkin nanti intonasinya masih standar lah ya gitu ya. Tapi kan kalau dengan teman-teman mungkin udah lebih upgrade. Nah, tapi Irfan, kenapa sih kalian mau gitu ya repot-repot membedah sastra ini sendiri gitu? Karena kan kadang-kadang sastra ini kan untuk mereka yang mungkin nggak paham gitu, ini sulit gitu kan. Ada bahasa-bahasa yang tidak mudah dimengerti gitu, dan kalian memilih untuk mari kita bedah gitu. Kenapa sih? Iya sebenarnya dorongannya ya balik lagi ke karena seneng dan kita apa namanya haus atau lapar akan pengetahuan tentang sastra, karena kita nggak ada kesempatan itu tadi kan, nggak ada penuntun, nggak ada gurunya, terus ya menggali aja. Nah proses menggali itu yang membuat kita mencari gitu ya, mencari buku-buku yang mana yang bisa memberi ini, yang memberi apa namanya kesadaran baru, pengetahuan baru atau apalah itu. Nah makanya akhirnya terbentuklah Malam Puisi Aceh, Sarekat Sastra, yang sebelum saya belum bergabung dengan Kanotbu. Kanotbu sendiri udah berlangsung dari 2009 oleh abang-abang kita, terus mereka bikin Kanotbu. Makanya dari perjalanan itulah yang akhirnya mempertemukan saya dengan komunitas Kanotbu ini. Kita bahas Kanotbu deh, tentang Kanotbu. Saat ini kan berarti Irfan udah tergabung di komunitas Kanotbu dan juga menjabat sebagai CEO. Wow ya. Langsung jadi CEO-nya gitu. Gimana sih perjalanannya tuh Irfan bisa sampai ditunjuk ya gitu? Iya, sebenarnya ya menjadi CEO juga akal-akalan teman-teman ya. Karena pada akhirnya saya yang paling muda di situ, Kak. Iya, juga yang masih punya energi banyak untuk bertemu orang terus gitu ya. Benar-benar. Jadi mudah ya mendelegasikannya ya, karena masih muda juga gitu ya. Terus apalagi abang-abang juga punya teman-teman di Kanotbu, juga udah punya berkeluarga gitu. Makanya saya yang netapin si rumah kolektifnya. Di perjalanan itulah pada akhirnya saya kan
ngikut lomba banyak, menang lomba. Yang terakhir saya menang juara 1 PKA Aceh. Itu cipta baca puisi. Nah di Kanot Bu sendiri saya bergabung sekitar 2017. Jadi 2 tahun saya menggerakkan kolektif saya sendiri, yaitu Sarekat Sastra sama Malam Puisi Aceh. 2015 terus bertemulah dengan Kanot Bu karena kita pada akhirnya butuh ruang yang lebih besar, ruang lebih besar dan jejaring baru gitu kan. Ketemulah Kanot Bu yang lebih mendalam gitu dalam kelasnya. Mereka waktu itu konsisten bikin ruang studi, ya kelas menulis atau apa, terus juga bikin diskusi-diskusi teras sore. Di situ saya menarik, oh ada ya kolektif yang seperti ini gitu, yang diskusinya publik, terus juga tidak setara gitu kan. Jadi saya jadi rutin ke sana, nongkrong setiap hari di sana. Pada akhirnya ya ngerjain, ikut dalam program-program kegiatan mereka. Sampai hari ini saya yang menginisiasi program gitu. Dari situ saya mulai menggali lagi, karena sebenarnya berangkat dari awal itu adalah pengetahuan baru. Saya dan teman-teman tuh butuh pengetahuan baru, butuh jejaring baru gitu. Oke, berarti Sarekat Sastranya masih? Sarekat Sastra ya masih. Makanya kan si Kanot Bu ini kan pada akhirnya kita sebut sebagai ekosistem. Karena menjadi ruang kolaborasi yang lintas disiplin gitu. Artinya si Kanot Bu tidak hanya sebuah kolektif yang dengan satu corong kesenian, misalnya sastra, komunitas sastra, kita tidak, Kanot Bu tidak seperti itu. Jadi di sana maka kita terjadi ruang kolaborasi yang setara antara si seniman, peneliti, akademisi juga ada, terus sastrawan, penyair, penutur, hikayat, perupa dan seniman artis lainnya gitu. Jadi art dan lain sebagainya. Jadi memang berarti ini kenapa namanya bisa jadi ekosistem ya? Dibentuk menjadi ekosistem karena memang dari berbagai macam latar belakang juga gitu. Ada yang seni rupa seperti yang Irhan bilang tadi, terus juga seni bertutur ya, terus kayak Irfan juga gitu. Nah, untuk rame-rame nih ada di satu ekosistem ini yang diberi nama Kanot Bu ini, untuk bikin kegiatan atau untuk mungkin membuat sesuatu gitu, ada kesulitan nggak sih? Karena kan dari beda-beda latar belakang ini gitu. Kesulitan tentunya ada, tantangan pasti ada, karena kita banyak kepala dan banyak perspektif gitu kan, banyak perspektif masing-masing gitu. Iya, merasa kan kadang-kadang mungkin kan kenapa nggak bagianku dulu yang ditonjolin, kenapa harus yang itu dulu ya gitu kan. Makanya kita menyebutnya sebagai kerja-kerja praktik kebudayaan sehari-hari yang mengedepankan kolaboratif gitu. Seperti misalnya ini mungkin saya cerita soal program-program Kanot Bu, kegiatan-kegiatan yang udah pernah gitu ya, untuk menautkan ini gitu. Seperti misal tahun 2023 itu kita menjadi kolaborator residensi seniman dalam ruang PKN waktu itu, Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi kita jadi kolektif di Aceh itu menjadi salah satu kolaborator yang kita berkolaborasi dengan Stufo dan Good R&D dari Jakarta. Nah, mereka datang ke Aceh untuk tinggal di tempat kita, terus berkolaborasi. Pada saat itu narasi yang dibawa sama mereka itu adalah tentang seni rupa, eksperimentasi seni rupa kontemporer, dan juga narasi sampah plastik gitu ya. Yang itu kita respon, kan kita ada banyak nih, maksudnya ada dari latar belakang penyair, penghikayat dan lain sebagainya. Yang ketika itu datang ke kita merespon itu secara kolaborasi, artinya melibatkan saya sendiri, Bang Idrus sebagai perupa, Bang Fuadi sebagai penghikayat, dan teman-teman lain gitu dari latar belakang yang berbeda. Nah, mereka kan datang dengan satu narasi yang sama, terus satu studio yang sama gitu. Sedangkan kita beda-beda gitu kan. Justru perbedaan itu yang membuat Kanot Bu beda dan menarik, saya pikir. Karena kita waktu itu berangkat
mereka berangkat ke Aceh, nginap di Kanotbu, terus kita berangkat ke Pulau Aceh. Di Pulau Aceh kita selalu dalam mengeksplor satu isu dan juga mengeksplor satu karya seni itu selalu mendalam gitu, selalu menggalinya lebih dalam gitu. Nah dari perspektif itu yang akhirnya kita menghadirkan karya-karya yang beda-beda. Jadi mereka Stufo ini balik lagi mereka berkarya menghasilkan produk upcycle seperti misalnya tas. Jadi kolaborasi dengan kami, jadinya kami bikin banner besar. Banner dari pemanfaatan limbah itu tentunya jadi dari bahan-bahan di pesisir Pulau Aceh. Ya, kita bikin banner besar, kita pajang di mercusuar sebagai bentuk protes atau sebagai bentuk protes karena banyaknya sampah kiriman dari luar negeri kan di pesisir Pulau Aceh. Kita bikin dengan kata-kata spread love not trash. Jadi berikan cinta, jangan sampah gitu kan. Dan itu muncul kan. Kita bikin waktu itu sekitar 8 kali 20 meter. Kita gantung di mercusuar. Nah sebenarnya itu bentuk aja karena mereka sendiri si Stufo ini nggak kepikiran gitu bakal bikin karya ini karena mereka udah terbiasa bikin produk. Produk. Walaupun itu baik kan, maksudnya memanfaatkan upcycle gitu. Nah dari spanduk itu untuk tidak menjadi sampah baru, itu kita olah lagi. Setelah kita naikkan ke mercusuar, kita turunkan terus kita olah lagi. Yang itu kita pamerkan di Galeri Nasional Jakarta. Dalam lingkar Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023. Nah setelah itu kita juga jadinya bikin banyak Kak. Jadi karena ternyata semenarik itu dan mereka tertarik juga gitu ya. Mereka tertarik juga. Wah, mereka juga bilang ke kita bahwa mereka nggak kepikiran gitu bakal bikin ini, bikin ini. Terus ada di Pulau Aceh tempat kita nginap itu kita kolaborasi juga dengan warga setempat dari LEPA, Lembaga Ekowisata Pulau Aceh. Nah mereka tuh punya ruang konservasi penyu. Nah di ruang konservasi artinya kita juga jadi tahu isu pengetahuan baru soal penyu. Soal sampah plastik kan, dan soal upcycling yang Stufo ini bawa gitu. Nah di perjalanan diskusi tentang penyu itu, kita malah jadinya bikin balon raksasa penyu yang besarnya itu sekitar 8 kali 10 meter lah gitu ya. Yang itu kita manfaatkan dari bahan plastik fiber. Plastik untuk yang melapisi fiber untuk ditaruh ikan gitu ya. Saya lupa namanya. Jadi kita bikin itu, kita manfaatkan, kita olah dia jadi balon, terus kita isi angin jadi balon raksasa dia. Nah itu sebenarnya teman-teman bisa lihat tuh di website Kanotbu atau di Instagram Kanotbu. Nah karya itu juga setelah dia kan takutnya jadi sampah baru ya. Setelah kita olah malah masa jadi sampah baru. Itu yang kita olah lagi menjadi dompet, menjadi tas, menjadi barang-barang produk gitu. Tapi kalian tuh main ke sana kok tiba-tiba idenya ada aja gitu. Kan juga nggak bawa apa-apa ya. Maksudnya kan ke sana tuh bawa diri ya gitu kan. Dan memanfaatkan kayak apa yang ada di lingkungan dalam sekitar gitu. Kok kepikiran sih, dan apa itu juga dibantu dengan teman-teman dari Stufo itu tadi? Sebenarnya yang kita bawa tuh, yang teman-teman Stufo bawa adalah setrika. Kita bawa setrika, bawa alat pencacah si HDPE. Terus bawa barang-barang itu, sebenarnya barang-barang yang rumahan juga. Yang sebenarnya nggak kepake juga ya di sana ya. Makanya setelah menggali isu lokal, akhirnya itu kita eksperimentasi dan kita eksplorasi bentuk artistiknya gitu. Aku ini sambil buka Instagramnya Kanotbu ya, karena pengen lihat juga hasil ini ya. Ini kalau ini pembuatan karya kolaborasi. Nah ini juga yang tadi Irfan ceritain ya. Ada apa sih ini namanya, kayak banner gitu ya. Nah ini dari apa yang ada di sana gitu, dan memang
Keren banget Ya, sih ini itu kayak. Paranet tuh. Iya, ini iya benar, iya ini Paranet ya, benar benar benar. Dan ya wajar sih kalau teman-teman dari apa tadi Kanot Bu. nggak setelah Stufo. Stufo itu mikir kok kalian kepikirannya bikin Iya. ini gitu ya. Padahal kan mereka yang biasa bikin satu produk-produk yang jadi Iya, gitu ya benar. dari upcycle tadi ya. Mm-mm. Wow, oke oke oke. Ini kalian juga yang naikin sendiri ke mercusuar? Iya, kita naikin sendiri. Oke, udah dinaikin turunin lagi guys ya. Iya, kita terusin karena Iya. akan jadi sampah baru takutnya Benar, gitu. benar, benar. Oke, oke. Jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini lagi-lagi juga melibatkan semua teman-teman yang ada di Kanut bukan? Berarti Iya. nggak milih-milih juga gitu kayak oke ini bidangnya si Irfan dan A B C misalnya, yang ini nggak dulu gitu, nggak gitu ya? Enggak gitu. Kita Oke. makanya selalu bekerja secara kolaboratif gitu. Mhm. Walaupun tahun 2023 itu dalam konteks PKN itu kita waktu itu udah mulai sebenarnya, makanya tantangannya itu kita seperti sedang menyusun kembali karena setelah Covid kan dia. Oh, I see. Heeh. Ya, iya. Jadi Terus- agak apa ya, kosong saat itu, belum ada kegiatan lain-lain. Iya, iya. Karena banyak juga pada akhirnya teman-teman yang dulunya di Kanotbu jadi bekerja full time, I bekerja terus ya mereka punya keluarga dan punya anak bini gitu ya. Tinggal kami aja nih. Iya. Jadi yang lejang-lejang ini ya, yang berkreasi sendiri gitu ya. iya, nah ketika tawaran jadi kolaborator di PKN itu datang, saya coba susun kembali. Waktu itu kita juga tidak punya lagi tempat, Kak. Jadi setelah Covid, kita waktu dulu numpang di Lamtemen, Emperom. Ada orang baik yang menyerahkan rumahnya, rumah bekas tsunami yang tidak dikelola lagi, terus diserahkan ke Kanotbu dari tahun 2012 oleh abang-abang ini, oleh teman-teman Kanotbu mengelola tempat itu sebagai rumah kolektif. Oke. Nah, tahun 2023 karena ya juga ya tantangan tentunya setelah Covid ya, semua orang pasti akan butuh ekonomi dan lain sebagainya. Rumah itu berencana untuk dijual. Oke. Berencana untuk dijual, kita akhirnya keluar dari tempat itu. Nah, pada saat Covid itu, pada saat PKN itu kita minta lagi untuk program ini kita jalankan di sana karena kita kebingungan waktu itu. Nah, ini tempatnya nggak ada nih. Gimana komunitas nggak ada tempat kan gitu? Nggak ada markasnya gitu ya. Oke. Nggak ada markasnya makanya kita izin ke yang punya. Ini kita berkegiatan sebentar sekitar 1 bulan di sini. Walaupun pada akhirnya seminggu di kegiatan di Banda Aceh, 2 minggunya di Pulau Aceh. Diizinkan untuk kita mengerjakan kegiatan PKN ini ya. Setelah di Pulau Aceh, makanya sebenarnya balik lagi ke proses artistik pengkaryaan itu. Di Pulau Aceh kan banyak juga sampah-sampah yang selain bikin penyu dan banner itu tadi, banyak juga sampah-sampah yang bahannya botol minuman kaca gitu ya. Botol minuman alkohol gitu banyak sekali. Yang mampir ke sini ya. Justru menjadi tempat sampahnya kan gitu. Jadi dibawa arus laut atau bagaimana, atau si kapal yang melintasi Samudra Hindia itu yang buang ke laut. Bisa jadi kan. Makanya kita bikin banner Spirit Love gitu. Karena itu akhirnya kan kita tidak punya eksplorasi tentang bahan kaca kan. Iya. Akhirnya mau diapain nih gitu ya. Jadi terus untuk mengolahnya kan juga bahaya dia. Iya benar. Kita pikir ini bagaimana kan. Artinya diskusi terus berlanjut. Kita tiap malam sebenarnya setelah proses berkarya terus ngobrol. Makanya kita muncul ide-ide bikin penyu. Iya. Makanya tadi kayak kalian ngapain sih di sana kok tiba-tiba idenya ada aja gitu ya. Oke. Akhirnya setelah itu mikir lagi, diskusi lagi gitu ya. Mikir lagi nih bahan. Mau diapain nih dengan bahan yang sekeras ini juga, dan bahaya kalau dengan tangan telanjang gitu ya. Benar. Ini mau diapain? Akhirnya kita muncul ini aja kita pamerkan ke Jakarta, ke Galeri Nasional karena memang pameran. Jadi kita bikin tulisannya, makanya kita kan kolaborasi nih, ada penulis di situ, ada penyair sebenarnya. Iya benar. Nah, Bang Fuadi sebagai penghikayat dari Kanotbu itu menulis sebuah hikayat tentang sampah, tentang sampah kiriman.
dari hikayat dia kita mulai terpantik bahwa oh ini kita jadikan museum sampah internasional. Yang setelah kita kodifikasi ya kita kumpulin itu akhirnya kita baca di labelnya itu ini dari mana kan. Walaupun paling banyak dari Asia, misalnya Thailand, yang dekat lah ya sama kita ya. Akhirnya justru kita kagetnya nemu dari 5 benua. Jadi jadi sampah Afrika ada, sampah Eropa ada, sampah Amerika ada. Maksudnya dari 5 benua itu Asia, Australia ketemu gitu. Wah, ini kaget juga kan. Akhirnya muncullah ide bikin museum sampah internasional. Yang setelah kita kumpulkan, kita bagi-bagi berdasarkan benuanya itu. Akhirnya sampah sampah itulah yang langsung kita bawa ke Jakarta, kita pamerkan di sana. Itulah modal kalian yang sana ya untuk pamerin itu. Kita bikin, walaupun ya didukung oleh eksplorasi artistiknya kan. Kita bikin museumnya Kak. Jadi kita bikin dia kaca selayaknya museum, selayaknya bahan berharga gitu ya. Kita museumkan sampah-sampah itu, langsung kita pamerkan di Galeri Nasional. Karena di Galeri Nasional itu waktu itu PKN kan. Jadi pemangku elit politik kan pasti ada hadir ya dong. Jadi mereka melihat langsung. Waktu itu Hilmar Farid yang menjadi Direktorat Kebudayaan, terus dia datang ke ruang pamer kami, melihat itu dan dia kaget. Wah, ini kalian nemu gimana gitu. Artinya itu kan kesadaran baru kan. Kesadaran baru yang hadir di tengah pameran gitu. Untuk itu direfleksikan bersama bahwa ini bagaimana gitu. Ternyata ada nih yang kayak gini gitu. Itu. Wow. Jadi itu yang akhirnya kalian pamerkan di sana dan memang itu juga ikut menggugah mereka-mereka yang hadir ya. Menggugah pengunjung pameran tentunya. Seperti misalnya balon penyu ini banner ini kan kita nggak bisa hadirkan ke sana karena terlalu besar dia. Tapi untuk kayak visualnya itu kalian hadirkan, kalian liatin gitu ya. Benar, kita cetak dia di poster, terus kita juga tampilkan di video karena kita bikin dokumentasinya. Video itu yang kita tampilkan di TV-nya ruang pamer itu. Artinya itu menjadi refleksi dan kan bahan-bahan setelah itu didaur ulang, setelah itu kita olah lagi, misalnya balon penyu kita olah lagi jadi dompet-dompet, itu kita bawa ke sana. Untuk pengunjung bisa juga ngambil bawa pulang. Terus kita bikinin zine-nya juga, buku, semacam buku kegiatan gitu, yang itu bisa pengunjung baca, baik PDF maupun buku cetaknya. Karena waktu itu kita cetak terbatas ya di sana. Terus 1 jam habis. Oh wow. Jadi kita cetak sekitar 50x atau 100 gitu ya. 1 jam pameran dibuka, buku itu udah dibawa. Ludes. Wow. Akhirnya kita wah nih gimana cetak lagi gitu karena di Jakarta juga kita nggak tahu gitu tempat cetak. Akhirnya ya udah kita bikin barcode-nya untuk teman-teman pengunjung tuh men-scan dan download PDF-nya. Bisa download PDF-nya. Oke. Terkait dengan barang-barang yang udah kalian daur ulang, yang kalian pakai ya untuk kalian bikin sesuatu dan akhirnya kalian ambil lagi untuk didaur ulang, itu prosesnya sendiri atau gimana gitu? Ya kayak tadi balon penyu tadi, untuk kalian bikinin dompet lah, inilah itu, kalian bikin sendiri, bikin pabrik aja nggak sih? Nah itu sebenarnya target kami itu adalah refleksi itu. Sebenarnya awalnya itu berangkat dari refleksi, terus distribusi pengetahuannya, kesadaran baru, memantik kesadaran baru atau pengetahuan baru di isu lokal ini gitu ya. Dan makanya di sana kita kolaborasi dengan warga Pulau Aceh yang berinteraksi langsung dengan sampah itu kan. Mereka yang berinteraksi langsung. Nah, ada metode pembelajaran kan yang kita tinggalkan di sana. Seperti metode pembelajaran dalam mengolah itu. Dalam mengolah sampah plastik yang jenisnya HDPE, yang sampah plastik yang kresek, yang itu artinya kita ada pengetahuan yang tinggal, metode kerja yang kita tinggalkan di sana untuk bekal mereka lah ya bekal, gitu karena mereka yang tiap hari terpapar ya. Selain dengan warga, kita juga berkolaborasi dengan siswa. Makanya siswa-siswa di SMA Pulau Aceh
kita juga datang ke sekolahnya mereka, memperkenalkan praktik ini yang kita sebut operasi plastik. Iya. Kita ini mungkin terdengar menarik ya untuk anak-anak sekolah ini ya gitu. Operasi plastik. Iya. Jadi operasi plastik ini adalah metode itu tadi kan, metode kerja mengolah. Itu kita praktikkan, kita perkenalkan di sekolah, lalu sorenya kita kaget setelah hari di sekolah, seharian di sekolah dari mulai jam 10 kalau saya nggak salah sampai jam pulang sekolah. Sorenya mereka datang ke tempat kita nginap di Pulau Aceh. Siswa-siswa itu ramai-ramai datang ke sana gitu. Melihat, dan kita makanya akhirnya kita nggak kekurangan energi karena nggak kekurangan orang gitu. Iya. Masanya banyak ya. Banyak sekali. Jadi makanya kalau bikin besar-besar tuh nggak takut kan, nggak takut kekurangan, karena kita datang si kolaborator dari Jakarta itu datang 4 orang, terus dari Kanot Bu 4 orang waktu itu. Jadi cuma 8 orang. 8 orang, baik. Untungnya kita kolaborasi dengan LEPA itu tadi, kolaborasi dengan warga setempat dan anak-anak sekolah. Siswa tadi. Jadi udah banyak ya. Jadi udah rame dan bisa ngebantu banget juga untuk bikin apapun itu gitu. Dan mereka terlibat langsung dalam praktik-praktik artistiknya. Jadi mereka jadi tahu gitu. Oh, gini ya. Bahkan ada beberapa tuh yang anak-anak lakinya itu malam nongkrong sama kita, ikut dalam diskusi ide kita. Mereka juga kita libatkan dalam sumbang ide. Jadi setara dia. Keren banget sih kalau memang bisa seperti ini kan, pasti mereka yang diajak berkolaborasi ini merasa dibutuhkan, merasa dilibatkan, dan ada rasa ingin untuk terus ikut berkarya juga gitu ya. Walaupun kalian udah nggak di situ lagi, kalian pulang, kalian belum mampir lagi mungkin ke Pulau Aceh, tapi mereka setidaknya seperti yang Irfan bilang tadi, ilmunya udah tinggal gitu ya. Ilmunya ada yang tinggal dan masih bisa mereka yang lakukan gitu ya. Keren banget. Jadi Kanot Bu saat itu diajak berkolaborasi, akhirnya memamerkan sampah internasional itu Museum Sampah Internasional, dan itu juga menarik banyak perhatian pengunjung. Kita malah press conference dulu di halaman Galnas langsung, bersama wartawan datang, wartawan nasional. Kita press conference memperkenalkan ini supaya memang ini menjadi perhatian gitu, menjadi refleksi bersama untuk pengunjung pameran, untuk elit kah atau siapa yang hadir. Memang kan selama ini kalau bukan karena kalian yang bawa sampah-sampah internasional ini ke sana, mungkin kan orang nggak tahu ya bahwa ternyata sampah-sampah itu mampir nih ke Pulau Aceh. Mungkin ada juga ya mampir ke pinggir pantai yang lain gitu ya kan, mungkin tapi yang tidak terjamah, belum terjamah mungkin, atau ya kebetulan kalian sedang membuat kegiatan, sedang membuat aksi di situ dan akhirnya nemu dari sampah dari 5 benua. Wow. Walaupun memang ya tulisan-tulisan artikel-artikel tentang itu udah ada jauh hari gitu tapi kan ini bisa dilihat dengan nyata. Saat itu kan mungkin hanya artikel. Ini kita yang menemukan itu gitu ya. Jadi terasa warga Acehnya sendiri pun merasa sangat-sangat relate juga. Ternyata di daerah kita gitu. Dan tentunya dengan sentuhan eksperimentasi artistik dengan seni gitu ya. Dibuat semenarik mungkin ya. Oke. Gitu. Untuk setelah itu apa lagi nih yang kegiatan-kegiatan dari Kanot Bu? Ya setelah itu pada akhirnya kan makanya itu tadi kita udah punya, setelah program itu sebenarnya titik awal juga Kanot Bu berkegiatan lagi kan, karena jadi nggak, setelah tempat sebulan berkegiatan jadi kita tempat udah nggak ada. Iya benar. Tapi kita punya pada akhirnya punya save uang untuk nyewa rumah. Makanya sekarang kita sewa di Long Raya. Kita sewa rumah untuk kegiatan lanjutannya. Nah dari situ kita jadi memantik lagi orang-orang untuk datang ke Kanot Bu, untuk eksplorasi bersama. Kita memang rutin bikin ruang diskusi di Kanot Bu, bikin ruang diskusi yang publik gitu, yang siapa aja yang melihat informasi diskusi itu boleh datang, boleh hadir. Jadi makanya yang hadir pada akhirnya ya mahasiswa-mahasiswa, akademisi juga, teman-teman dan lain sebagainya. Mereka datang diskusi setelah itu kita juga bikin kelas-kelas
kelas-kelas studi lintas disiplin itu tadi. Seperti misalnya yang sedang berlangsung di Kanotbu hari ini, itu kita berkolaborasi dengan Bumofest yang dia akan acaranya itu nanti tanggal 26, 27, 28 di Taman Budaya. Makanya ketika kami diajak untuk berkolaborasi mengemas isu dalam seni, kita tuh selalu mikirin distribusi pengetahuannya, bagaimana bentuk. Makanya yang kita tawarkan adalah kelas lokakarya, workshop gitu, yang itu melibatkan seniman-seniman muda dari Banda Aceh dan luar Banda Aceh, seluruh Aceh lah ya. Kita open call, mereka mendaftar, lalu kita pilih mana yang cocok dengan kelas ini. 20 orang karena dibatasi kan, jadi 20 orang terpilihlah untuk ikut kelas di Kanotbu yang sedang berlangsung. Mereka bikin workshop cetak cukil. Jadi kita punya di Kanotbu tuh punya Bang Idrus dan Tuah yang memang expert di bidang seni cetak cukil. Nah, seni cetak cukil itu sendiri sebenarnya di Aceh bisa dibilang tidak ramai. Bahkan bisa dibilang cuman Kanotbu. Cukil itu ya nih saya contoh ya, pakai kaos ini cetak, ini pakai metode cukil di belakang saya. Ya nggak kelihatan ya? Iya tuh. Ya. Itu dia jadi kita gunakan plat lino atau plat kayu atau plat, ya biasanya kita pakai lino. Itu kita cukil. Sebenarnya metode cetak cukil itu metode lama. Metode sablon lama. Tradisional lah ya. Untuk stempel dan sebagainya. I see. Mereka teman-teman diajarkan untuk bagaimana teknik mencetak, teknik mencukil, lalu bagaimana teknik pengaplikasian ke media kaos, media poster, dan medium-medium lain gitu, kain dan sebagainya. Dan ini sedang berlangsung kelas itu. Mungkin udah mau selesai karena udah berlangsung seminggu lah yang belakang gitu. Jadi kalian ikut dalam membuka ruang kelas seperti itu ya? Iya, ruang kelas. Makanya kita selalu pikir bagaimana isu ini dikemas tidak hanya di eksperimentasi artistiknya, tapi juga di transfer pengetahuannya. Kita ajak teman-teman peserta ini, partisipan, untuk merefleksikan isu yang ada, terus dieksplorasi dalam bentuk artistik. Nah, kita perkenalkan gitu. Waktu itu makanya mereka sebelum proses belajar cukil, sebelum proses berkarya itu kita khususkan dari pertama itu kelasnya untuk pembekalan pengetahuan. Jadi mereka jadi paham isu tentang hutan dan satwa liar. Karena Bumofest itu kan hutan dan satwa liar. Jadi paham itu, jadi merefleksikan apa yang dekat dengan mereka. Karena kan ini beragam gitu. Ada yang dari Stabat pesertanya, ada yang dari Aceh Timur dan lain sebagainya, Melabu dan lain-lain gitu. Nah, apa yang menjadi yang dekat dengan mereka, menjadi refleksinya mereka gitu. Yang itu akhirnya bisa dilihat juga di Instagram Kanotbu itu, karya teman-teman peserta itu cukup banyak dan cukup variasi dan bagus. Walaupun di hari pertama mereka masih belajar cukil yang masih kesabarannya masih kurang ya. Di hari pertama ya, jadi kayak ini bisa nggak ya gitu ya. Tapi lama-lama kan akhirnya mereka belajar dengan itu ya gitu, untuk mengontrol itu semua ya. Iya, maka ketika ada tawaran bekerja sama mitra gitu, kita selalu pikirkan itu. Kelas dulunya misalnya kelas puisi, kelas hikayat gitu-gitu. Jadi ada proses distribusi pengetahuan. Walaupun kita juga sambil belajar, karena kami percaya bahwa mendistribusikan pengetahuan justru itu memberi pengetahuan baru kepada kami sendiri. Dalam prosesnya ya. Tentang Kanotbu sendiri yang sudah berjalan cukup lumayan lama lah ya gitu, dan akhirnya setelah COVID kemarin berusaha bangkit lagi, berusaha berkegiatan lagi. Ada nggak sih sebenarnya Irfan tantangan
terbesar yang kalian hadapi gitu untuk bisa membesarkan satu komunitas atau juga ekosistem yang kita bilang ini kan agak tidak biasa gitu ya, karena kan sekarang komunitas-komunitas yang ada tuh rata-rata disesuaikan dengan minatnya Gen Z ya kan, minatnya anak-anak sekarang. Sedangkan kalau komunitas Cannot Bu ekosistem ini sendiri itu kan memang isinya adalah lintas disiplin yang memang udah ada dari dulu, bahkan ada beberapa yang sudah ditinggalkan gitu. Gimana Ivan? Tantangan zaman gitu ya. Iya. Tantangan zaman saya pikir kita juga, makanya itu tadi kita juga belajar bagaimana ini menjadi kekinian, menjadi minat generasi baru. Karena di Cannot Bu sendiri makanya selain itu menjadi tantangan ya, itu menjadi keuntungan juga buat kami karena menjadi ruang kolaborasi lintas disiplin lintas generasi pada akhirnya. Iya, oke. Jadi di Cannot Bu itu ada generasi 80-an, terus 90-an, 2000-an. Dan peserta-peserta yang ikut kemarin di kelas ini yang sedang berlangsung itu rata-rata 2005, 2006, 2004 gitu ya. Teman-teman Gen Z kita lah ya. Jadi iya kan? Jadi setelah saya melihat prosesnya, mereka senang, artinya kita berhasil ya menarik minat generasi baru ini, generasi Gen Z misalnya. Mereka senang dan happy gitu. Karena kita selalu dalam proses berkarya kita selalu bikin modulnya, selalu bikin metode pembelajarannya. Karena kami sangat percaya bahwa seni menjadi medium artikulasi pengetahuan. Jadi dari pintu senilah yang membawa kita belajar hutan, belajar HAM, belajar banyak hal gitu ya. Dan generasi Gen Z misalnya tantangan zaman, mereka sebenarnya butuh juga, tapi ruang untuk belajarnya yang kurang gitu. Kurang dan mentalnya juga sih sebenarnya ya kan. Mentalnya yang berbeda dengan teman-teman mungkin generasi milenial gitu ya. Yang memang kalau dulu tuh teman-teman dari milenial ini memang terpapar dengan hal-hal yang seperti ini karena di sekolah juga kita kayak udah terbiasa ada puisi, kita udah terbiasa dengan kayak menggambar dan lain-lain. Kalau sekarang kan semua serba gadget, dengan gadget, menggambar pun kita dengan gadget sekarang ya kan, mencari informasi juga bukan melalui buku tapi juga bisa di sosial media dan lain-lain. Mungkin itu yang jadi tantangan tersendiri juga ya gitu, dimana akhirnya kalian bisa menarik minat dari teman-teman di generasi Gen Z ini sendiri gitu untuk bisa menikmati bisa dibilang ini permainannya anak-anak dulu nih gitu. Karena sebenarnya pada akhirnya kita juga tidak memaksakan mereka untuk ngikut metode kita kan. Karena kita sediakan metode pembelajarannya, silahkan kalian explore gitu. Nah, yang menjadi menarik lagi temuan-temuan kami ketika berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, dengan generasi-generasi yang di bawah dan generasi sekarang, itu justru mereka lebih makanya kita sediakan metode waktu itu kita selalu mulai dengan refleksi. Jadi dengan personal. Walaupun waktu itu kami pernah menjalankan program juga yang bernama Presisi, penguatan karakter siswa melalui kreasi seni. Waktu itu saya menjadi fasilitator di SMP 4 Banda Aceh, tahun keduanya di SMP 3 Banda Aceh dan SMA Sukma Bangsa di Sigli. Nah, 3 sekolah ini di SMP 4 Banda Aceh, ketika kita perkenalkan metode pembelajaran kontekstual ini, ya waktu itu menggunakan metode pembelajaran kontekstual, kita perkenalkan ke mereka mulai merefleksikan hal-hal yang dekat, itu justru menjadi kuat dan menarik gitu. Artinya mereka punya kesempatan untuk mengeksplor diri mereka sendiri, tidak ada batasan generasi. Jadi sesuaiin aja sama generasi kamu bisa eksplor. Kita perkenalkan metodenya, kita ajak mereka diskusi dan eksplorasinya, eksplorasi artistik. Waktu itu SMP 4 Banda Aceh, saya cerita sedikit ya. Mereka jadi refleksi tentang isu pasar karena mereka di tengah-tengah Penayung itu kan. Benar. Jadi banyak limbah buah, buah di depan sekolah mereka kan langsung. Benar. Jadi banyak limbah buah, banyak buah-buah busuk yang akhirnya tidak
tidak kepakai, bikin tempat itu juga terlihat kumuh ya, bau dan segala ya. Mereka kan refleksinya itu pada saat itu mereka setelah kita ajak ngobrol diskusi refleksinya tentang itu, lalu mereka bikin mencoba menggali itu, meriset kenapa apa aja sih kandungan buahnya. Justru padahal berangkat dari sampah buah. Iya, limbah buah itu. Jadi refleksinya jadi tahu khasiat-khasiat. Iya, benar. Bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, apa yang membuat dia bertahan dan busuk gitu ya. Terus jadi tahu, terus mereka riset ke pasarnya dengan ngobrol langsung dengan si penjual buah, jika ini tidak laku dikemanakan atau bagaimana. Mereka jadi riset kayak riset, kampus kan. Kayak udah kayak skripsi. Iya, benar. Jadi mereka riset itu, diskusi dengan si penjual buah, terus juga riset perpustakaan, membaca lagi kandungan-kandungannya terkait buah-buahan. Di proses ide karya yang terpantik di mereka karena juga isunya generasi mereka itu sangat peduli dengan kesehatan kulit. Jadi ada petautan antara si isu sampah limbah buah ini dengan refleksi kekiniannya mereka itu tentang skincare, tentang iya kan. Jadi mereka akhirnya bikin produk dari limbah buah itu sebenarnya tidak sepenuhnya limbah. Jadi bikin produk sabun, jadi bikin produk skincare atau bahan-bahan untuk karena waktu itu juga lagi COVID, itu tahun 2021. 2021 tahun 2022 ya, lagi COVID. Mereka juga di sekolah kan ada cuci tangan. Jadi sekolah menggunakan sabunnya produk siswa-siswa ini untuk cuci tangan. Karena dites dan itu kita uji ke uji klinis bahwa ini bahaya atau aman gitu. Dan aman. Alhamdulillah, keren banget ya. Ternyata dari hal yang dekat dengan mereka justru ya bisa jadi satu produk baru gitu ya. Jadi satu penemuan baru lah untuk anak-anak, apalagi kan itu anak-anak SMP yang merasa kayak mereka tuh tugasnya cuma belajar, belum meriset, belum nyari kayak bikin skripsi ya kan, tapi ternyata bisa dilakukan oleh teman-teman. Walaupun kita nggak sebut itu riset, kita sebut itu mereka ke sumber pengetahuan. Ada yang belajar langsung dari sumbernya gitu Jadi menyenangkan, prosesnya itu menyenangkan. Karena kita juga menjaga itu kan supaya mereka senang gitu melakukannya gitu. Ini apa ya, bisa dibilang hal-hal seperti ini mungkin kalau teman-teman sekolah yang lain tahu gitu, pengen juga ya, karena ternyata semenyenangkan itu ya. Kalau setelah itu selesai project di SMP 4 tadi selesai, terus ada dua sekolah lainnya gitu ya. Sekarang masih jalan program yang seperti ini? Programnya waktu itu memang didukung oleh Direktorat Kebudayaan Kemendikbud ya. 3 tahun itu berlangsung di Aceh, karena waktu tahun kemarin Aceh tidak menjalankan program itu lagi, tapi dipindahkan ke provinsi-provinsi lain gitu. Karena tahun pertama itu 2021 itu cuma ada 10 provinsi yang menjalankan program ini, program presisi ini, program pembelajaran kontekstual ini gitu. Nah di tahun kedua terus jadi 5 sekolah, karena memang dukungan Kemendikbud ya pada saat itu mungkin tidak terlalu berfokus di program tersebut. Tapi kita punya kesempatan untuk menjalankan program itu 3 tahun. Tahun pertama itu di 10 sekolah di Banda Aceh, tahun kedua jadi berkurang jadi 6 sekolah. Tahun ketiga itu di Kabupaten Pidi. Waktu itu juga 10 sekolah atau 8 saya kalau nggak salah. Di SMP 3 justru refleksinya beda-beda. Waktu itu 10 sekolah dan saya menjadi fasilitator SMP 4. Sekolah-sekolah lain juga eksplorasinya cukup keren-keren gitu. Bervariasi ya. Dan mereka punya kesempatan waktu itu pameran di Borobudur Student Festival. Ya, waktu itu yang menjadi perwakilan Aceh, sekolah dari SMA yang di di Pekanbadak kalau saya nggak salah, tapi SMA 9 atau 8 gitu. Yang itu mereka mereka refleksinya karena mereka anak-anak kelahiran 2005 atau 2006,
mereka kan tidak merasakan tsunami tapi tinggal di kawasan tsunami. Tsunami, benar. Ya, akhirnya mereka eksplorasi tentang itu, jadi tahu bagaimana mereka bikin apa namanya bikin modulasi bagaimana jika tsunami mereka rasakan gitu. Jadi bikin modulasinya. Gimana ketika gempa terjadi gitu larinya kemana, evakuasinya. Jadi belajar itu. Jadi mereka jadi tahu bahwa oh ini loh yang dirasakan orang-orang tuanya. Iya. Karena dulu kan waktu itu terjadi kita belum tahu harus lari kemana saat itu ya kan. Kalau sekarang udah ada apa sih kayak ini evakuasi sana gitu ya. Kalau dulu ya mana mungkin kita tahu ya gitu. Oke, keren banget. Nah, kalau apa mungkin ini deh ke depan Kanot Bu udah ada program apa lagi nih? Sebenarnya kita masih fokus di itu tadi, sebenarnya nggak jauh-jauh dari kelas-kelas itu. Ke depannya kita akan bikin kelas-kelas, banyak kelas seperti kelas puisi kah atau hikayat, karena hikayat juga sekarang tergerus ya dari generasi. Iya, benar banget. Apalagi hikayat jadi kata kunci yang udah populer karena baru aja disahkan sebagai warisan budaya tak benda. Iya, akhirnya itu kita ingin eksplor itu, kedepannya ingin eksplor itu. Karena kemarin akhir tahun lalu kita juga baru selesai pameran di Jakarta Biennale. Itu pameran internasional. Itu sifatnya juga kolaborasi dengan kami Kanot Bu berkolaborasi dengan salah satu komunitas dari Madura, Lembana Art Grow Ecosystem. Mereka datang juga ke kami sebagai kolaborator rumah, datang mengeksplor isu-isu tentang lokal. Waktu itu kita eksplornya ke isu pesisir, isu bunyi, isu trauma dan lain sebagainya. Yang itu kita pamerkan di Jakarta Biennale akhir tahun kemarin. Intinya yang kalian pamerkan adalah terkait isu-isu tadi. Iya, yang itu dikemas dalam bentuk karya seni. Waktu itu kami bikin panel-panel lukisan, terus juga bikin apa namanya bunyi-bunyian, eksperimen artistiknya lewat bunyi, lewat pertunjukan juga. Jadi ada 3 karya yang kita pamerkan di Jakarta Biennale itu, sebuah pameran seni rupa internasional yang dia 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali gitu. Waktu itu makanya kita berkesempatan pameran di sana, terus menjadi kolaboratornya si program Baku Connect bersama dengan Madura, berkolaborasi dengan kolektif Madura. Ada 10 kolaborator waktu itu, salah satunya Aceh Kanot Bu, Kanot Bu yang menjadi kolaborator. Nah si Madura ini mereka daftar open call dari banyak seniman, akhirnya mereka terpilih untuk berkolaborasi dengan kami. Setelah mereka datang ya itu Madura kan punya isu pesisir yang kuat juga. Terus punya mirip ya sama kita ya. Punya trauma-trauma yang mirip. Kekerasan dan lain sebagainya. Yang itu kita coba diskusikan bersama, kita coba cari titik temunya. Akhirnya ketemu dan karya itu kita pamerkan dalam bentuk 3 bentuk karya. Yang pertama adalah lukisan-lukisan, panel-panel kain lukisan yang kita gantung-gantung sebanyak 20 lukisan. Terus ada eksperimentasi bunyi, yang itu bunyi-bunyi narasi latar belakangnya adalah trauma dan lain sebagainya, yang kita keluarkan dari, dan itu hikayat juga penutur, menggunakan toa. Kita gantung di tim, waktu itu pamerannya di galeri tim, kita gantung di sana. Untuk itu pengunjung pameran bisa mendengar bunyi-bunyi yang itu juga menjadi refleksi refleksi trauma, walaupun terkesan tidak bikin trauma baru sama yang denger ya. Walaupun kita mencoba itu apa namanya, tidak mengarah ke sana gitu ya. Dan itu sebagai bentuk pengetahuan aja, sebagai mereka jadi tahu gini. Dan bentuk pertunjukan yang kita pertontonkan. Walaupun pertunjukannya kita rekam di Kanot Bu, terus kita pinta televisi di sana untuk pengunjung nonton gitu. Nah, kedepannya Kanot Bu ingin juga akan terus membuka ruang kolaborasi bagi kolektif, bagi stakeholder lainnya gitu. Makanya itu tadi, dan jikapun
kesempatan kolaborasi itu tidak ada, kita juga akan terus buka kelas, buka ruang diskusi, ruang belajar untuk gitu. tetap bisa bareng ya jalan sama teman-teman yang memang punya ketertarikan yang sama gitu ya, punya kepedulian yang sama terhadap isu-isu yang sedang ada sekarang dan memang menjadi konsentrasi dari si Kanotbu ekosistem ini sendiri. Oke. Mungkin terakhir nih Irfan. Kita pengen dong dengar Irfan baca puisi. Boleh ya? Iya boleh. Boleh ya. Oke, silahkan. Jangan sia-sia nih penyairnya udah di depan kita tapi kita nggak dengar dia baca puisi langsung. Oke lah, baiklah untuk memenuhi ini ya. Permintaan ini ya, permintaan dari seluruh kru yang hadir hari ini ya. Oke. Ini pilihan terbaik ya Irfannya berarti ya. Boleh, aman. Oke, silakan. Ya. Ketika ku hirup aroma tanah gemburmu, kesaksian itu berubah menjadi sajak. Sekawanan martir tak bernama berjatuhan menabrak sangkar mimpiku. Inilah negeri kita anakku. Gemericik ombak lautnya seperti suara masa silam. Adalah nafas leluhur yang mesti didengar. Adalah petuah panglima yang mesti digenggam oleh ingatan. Inilah negeri kita anakku. Jagalah kehidupan isi buminya. Walau matahari menguliti jejakmu. Sebelum arus-arus dihantar angin dan musim bencana beranjak dari laut kita. Kita masih bermimpi bahwa esok mentari entah muncul di ufuk laut kita. Subuh sebening air muka ibu, setabah batin ayah. Anakku, kita tak mungkin sekarat sepanjang waktu. Kalah ada batasnya, menang ada harganya. Langit merah atau tembaga tetap saja langit. Laut dangkal atau dalam tetap saja laut. Tanah liat atau tanah wakaf tetap saja tanah. Maka demi masyarakat adat yang tegar, demi moyang yang gugur di medan peperangan, bumi Aceh adalah merah memoir pada syair perahu Hamzah Fansuri. Bumi Aceh adalah kenangan bunyi pada lagu Nyawong di penghabisan melodi. Tolong jangan hancurkan cita-cita kami dengan keegoisan. Tolong jangan kotori masa depan kami dengan keegoisan dan kebodohan. Karena masa depan kami belum berdosa, kawan. Kawan, sebelum remah-remah usia yang perlahan punah, sebelum riuh rendah kata yang kemudian musnah, berlayarlah. Berlayarlah dalam cakrawala berjuta prahara. Berlayarlah dalam belantara berjuta cuaca. Lalu huruf-huruf pengetahuan berbaris mengarungi ribuan ingatan. Karena tidak ada penyesalan untuk masa lalu, tidak ada kebingungan untuk saat ini, dan tidak ada keresahan untuk masa depan. Wow, keren banget. Terima kasih Irfan, terima kasih sudah mampir di Dapur Medsos. Terima kasih untuk puisi indahnya juga dan terima kasih untuk semua yang sudah kamu share di Dapur Medsos hari ini ya. Oke, dan akhirnya kita berdua harus pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.